Balik lagi di acara Falcon Stand Up Comedy. Malam hari ini adalah pertandingan semifinal antara komunitas Stand Up Indo Jakpus Melawan Stand Up Indo Jakarta Timur. Betul. Di sini kita sajikan ada 10 komik. 10 komik masing-masing 5 komik dari 5 komik. tiap komunitas. 5 Jakpus, 5 Jaktim. Iya, 5 orang komik terlucu di Jakpus Terguyon. dan 5 orang komik terguyon di Jaktim. Bener. Ini acaranya sebelumnya nih buat teman-teman yang kalau misalnya wah, ini kok udah semifinal. Betul. Nah, abang-abang atau kakak-kakak boleh cek lagi YouTube-nya, namanya @Febhan_Comedy. Di situ ada kompetisi sebelumnya yang dari Depok, Cikarang. Nah, ini juara-juaranya. Nanti ketika menang lagi nih, Jakpus sama Jaktim, wah ntar diadu lagi. Diadu lagi. Sama apa? Sama apa? Sama. Diadu lagi sama Kuyang. Sama Kuyang. Emang ada-ada aja. Tapi nih ya. Apa tuh? Acara ini nggak bakal berjalan dengan lancar. Betul. Kalau nggak ada sponsor terbaik. Ini ada 6 sponsor. Betul. Yang pertama ada Baterai Energi. Tepuk tangan dulu. Ada apa lagi? Ada Indonesia Jus Kartel. Tepuk tangan. Ada Fablution. Terus ada ID Pots. Ada Aircraft. Dan yang terakhir Ada Poda E-Liquid. Betul. Dan kebetulan teman-teman sponsornya udah hadir. Ya, ada betul. di sebelah kanan kita. Nah, itu namanya ID Pots. Jadi kalian silakan buruan nih coba. Itu karena ngeluarin series baru. Liquid. Ada 4. Ya. Betul. Lo kalau misalnya mau cari itu lo boleh langsung add. Lo buka HP lo add sekarang. Add IG-nya lo add. Namanya idpods.official. Langsung sekarang buka lo. Oh, nggak ada HP. Aduh, nggak Ada HP. Ada HP dari gimana lo? Iya. Langsung udah. Nah, itu dia bener. Buat yang belum tahu, ID Pots itu adalah liquid punyanya Raffi Ahmad. Gokil. Yang ngeracik itu Cimung. Cipung Rafathar tuh. Iya, Cimung. Ya. Itu ada 10 rasa terbaru. Iya. Langsung aja. Lo bisa minta tolong sama 2 kakak cantikku, ada tuh sebelah kanan. Kalian bisa nyobain langsung. Iya, nyobain liquidnya ya, bukan mbaknya. Iya, bukan. Ya. Liquidnya boleh dicobain langsung. Itu enak banget, dah lo cobain aja dah. Iya. Lanjut. Sebelum kita mulai. Iya. Ada jurinya. Namanya kompetisi pasti ada yang nilai. Betul. Ada yang nilai. Iya. Dan ini jurinya bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, kardus. Gila. Hah? Kardus. Atau bukan kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng. Jurinya adalah juri paling kompeten. Iya. Paling kompeten. Langsung aja nih kita panggil nih. Panggil Om. Ini adalah jebolan Suci 5. Wis, gokil. Dia berasal dari komunitas Stand Up Indo Bekasi. Is. Anak motor. Tatoan. Langsung aja kita panggil. Ini dia. Bali William. Bang Bari, apa kabar Bang Bari? Ya, sehat. Oke. Sehat, Bang Bari. Cik. Kedengeran lah ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Bang Bari berarti udah siap nih menilai 2 komunitas. Siap banget. Pasti banget. Pingkal hari ini. Ini dari 10 ini Bang. Parah. Ini 10 ini ya Bang. Orang di sini pulang rahangnya nggak bisa rapet. Iya, itu dia.
Karena ada makanan nyangkut. Karena ada makanan. Nyempil di gigi. Nyempil di gigi. Hati-hati makannya. Terima kasih Bang Bari. Siap. Selanjutnya siapa Om? Waduh, dia ini adalah jebolan Suci 8. Juara 2 Suci 8. Salah, juara 3 Suci 8. Juara 3 Suci 8. Iya, itu dia. Dan dia ini adalah juara 1 street komedi. Season berapa? 2. Season 2. Season 2. Jadi dan dia juga lagi bikin tour. Lagi bikin tour. Karena lagi jalan. Iya. Sama komunitasnya dari komunitas stand up Indo Bekasi. Langsung aja kita panggil Bintang BT. Itu dia. Silakan Om Bin. Teman-teman, info aja orang ini umurnya 45 tahun ya. Kelakuannya kayak tadi. 45 tahun kelakuannya kayak gini. Iya, Bu. Gimana Om Bin? Sehat Om Bin? Aduh, encok. Ya lu udah tua begitu sih. Iya Om Bin. Selamat datang Om Bin. Selamat menilai dari 2 komunitas ini Om Bin. Ya. Om Bin kalau boleh tahu bakal nilai dari segi apanya? Busana. Itu Ivan Gunawan. Om Bin busana. Kalau Bang Bari dari apa? Saya segitiga. Dari seginya segitiga. Bener kan jurinya kan? Iya kan? Bener kan jurinya? Busana. Gua segi apa? Segitiga. Jurinya lucu banget ya. Ini pesertanya masih mau tampil. Ya. 2 doang nih jurinya. Malam ini ada 2 juri. 2 juri. Yang itu siapa itu? Oh ada. Siapa? Ya, yang satu ini dia adalah orang belakangnya Kiki Saputri. Oh, orang di belakang Kiki Saputri. Iya, jadi kalau Kiki Saputri jalan-jalan dia di belakang. Ngintilin. Dia adalah penulis. Dia juga jebolan Suci 8. Betul. Nah, ini dari komunitas stand up komedi Jakarta Utara. Langsung aja kita panggil Yuda Brajamusti. Silakan Bang Yuda. Bang Yuda, apa kabar Bang Yuda? Kan pakai mic lu. Kan bisa pakai mic sendiri. Bisa pakai mic orang. Bisa Bang. Bang Yuda sehat, apa kabar? Alhamdulillah, lancar. Mana injekan kaki gua? Emang nggak ada. Dikata Kang Jahit gini. Bukan. Bang Yuda, malam hari ini bakal bawain materi apa? Materi dia kan juri. Materi UAA mau materi. Iya. Materinya dia. Tanya dong. Dari apa kan tadi udah nilai dari segi apa kan? Kalau Om Bin nilai dari segi busana. Iya. Kalau Bang Bari dari segitiga. Nah ini. Lu dari segi apa Yud? Dari segi apa? Segitu aja. Bagus. Segitu aja ya. Segitu aja. Jauh-jauh. Segitu aja. Betul. Lo rasain lo, pesertanya lo, Kebetulan ini sebenarnya stand up Indo Jaktim melawan ini Serikat Pekerja. Ini Serikat Pekerja nih. Bukan komunitas stand up. Bukan komunitas stand up, ini Serikat Pekerja. Kebetulan ya. Orang-orang bau keringet. Gila. Ini kita tentuin dulu di. Betul. Mau siapa dulu? Jakpus atau Jaktim? Gimana nih? Kita sweet dulu nih. Nggak usah lah, Jakpus dulu aja. Iya, gue setuju. Dimulai dari yang nggak lucu dulu. Wah. Buset. Jangan terlalu terus terang dong. Jakpus tuh komunitasnya lo tahu sendiri, pekerja.
Nah sekarang ini kita taruhan aja dah, gue aja megang jaktim gue. Sumpah gue megang jaktim gue. Ngapain sih Jakpus iya. Di grup tadi gue omel-omelin om. Gimana? Emang kenapa? Pasti menang jaktim kita bantai. Gue bilang, datang aja kayak begitu. Lo habis dari mana? Gue habis pulang kantor ya. Elah. Ini dari Jakpus ya? Dari Jakpus. Oke. Komik pertama ini adalah anak kuli. Anak tukang kuli bangunan. Iya bang. Ya. Tukang kuli lu bayangin gabung stand up ngapain? Tapi nggak apa-apa. Kita dengarkan aja materinya. Betul, iya. Ya. Langsung aja kita panggil dari Stand Up Indo Jakarta Pusat. Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya buat Febhan ya, tepuk tangan biar rame ya, tepuk tangan. Disclaimer dulu bang, jujur gue seneng bang ada di line up lomba sini bang, soalnya tadinya bukan gue bang, tadinya tuh ada namanya Agum. Tapi alhamdulillah Agum kena serangan jantung, dipulangin ke kampungnya bang, maka diganti sama gue sekarang. Jadi pemilihan gue dengan gantiin Agum itu Bang Obi yang nunjuk. Obi milih gua karena faktor rajin doang bang, bukan karena lucu. Komika-komika yang lain datang ke sini karena punya materi yang solid dan lucu bang. Gue dipilih cuma karena rajin ngurusin komunitas. Itu doang bang. Kita kenalan dulu bang, nama gue Ibnu. Dan gue itu terlahir dari keluarga yang sangat-sangat islami. Bukan keluarga gue rajin ibadah, keluarga gue cuma bisa poligami aja bang. Bahkan nama panjang gue ada unsur poligami, nama panjang gue tuh Ibnu Dwi Panca. Ibnu itu artinya anak, Dwi itu 2, Panca itu 5. Yang artinya gue itu anak kedua dari nyokap gue, tapi gue anak kelima dari bokap gue. Serius. Alhamdulillahnya gue anak kelima bang, soalnya kalau gue anak ke-9 nama gue bisa jadi Ibnu Kiyu. Yang makin bego lagi kenapa nyokap gue mau dipoligami sama seorang kuli bangunan. Apa yang lu harapin dari kuli bangunan ya kan? Kalau kaya raya nggak ada bang, kuli kaya raya bang. Bokap gue megang duit lebih kalau menang togel doang. Sisanya nggak megang duit, apalagi ya. Kalau nyokap gue mau sama bokap gue gara-gara bokap gue ganteng, nggak mungkin juga bang. Gue itu mirip sama bokap gue. Gue 11-12 sama bokap gue. Lu pikir gue ganteng nggak? Kalau lu pikir gue ganteng, lu goblok. Emang bokap gue cuma modal dukun Jawa doang bang, gitu loh. Dan kenapa nyokap gue mau dipoligami sama bokap gue yang cuma namanya nama-nama kampung Jawa gitu loh. Namanya cuma Suratno. Yang artinya nggak punya surat. Soalnya kalau bokap gue punya surat jadi surat yes. Ya bokap gue tuh kuli gitu loh. Dan kita ngomongin bokap gue aja ya. Bokap gue tuh zodiaknya Virgo. Karakteristik Virgo itu berpenampilan rapi dan menarik ya kan. Lu bayangin bang, kuli mana ada penampilan yang rapi ya? Kuli yang rapi cuma yang ngecor, ngaci itu rapi bang, ya kan? Kalau emang lu pernah gitu ngeliat kuli pakai jas, dasi, pantopel, ngaduk semen, emang pernah nggak pernah kan? Tapi kalau berpenampilan menarik mungkin. Soalnya bokap gua kalau kerja mentok-mentok pakai kaos partai politik yang ada logo Megawati senyum. Cuman beliau doang tuh yang berani senyum samping banteng ya kan? Tapi ada satu kaos partai yang bokap gua nggak pernah pakai bang. Karena dia benci banget, yaitu kaos partai PSI. Karena partai PSI pernah mau bikin kebijakan tahun 2019, bikin kebijakan anti poligami. Sedangkan bokap gue poligami ya kan. Kalau kata bokap gue tuh so tau tuh partai. Dan hasilnya benar, tahun 2019 partai PSI cuma dapat suara 1,89%. Lu bayangin bang, 1,89%, sedangkan zakat fitrah 2,5% bang. Kok bisa suara partai kalah sama pemasukan kaum dua apa gitu loh. Selain itu nyokap gue tuh juga jualan somai gitu loh, buat ngebantu bokap gue yang dimana bokap gue ya nggak bisa diharapin dari gajinya gitu loh. Dia dari dulu aja udah lupa tanggung jawab dan makin parah sekarang belum lama bokap gue ketabrak bang sama TNI. Nah sekarang jadi lupa ingatan bang. Ada aja emang. Ya gue heran gitu loh kenapa bokap gue mau gitu poligami, padahal poligami itu sulit ya kan.
Gue aja belajar dari bokap gue tuh gue jadi nggak mau poligami bang. Jadi kuliah apalagi gitu loh. Gue ngeliat bokap gue berantem sono sini cuma ngomongin duit gitu loh. Tapi nggak pernah gitu bokap gue sampai cerai sama walaupun bininya 2 gitu. Makanya kadang bokap gue tuh heran sama yang artis-artis keluarganya kaya tapi heran gitu. Kenapa dicerai? Emang solusinya cuma satu, lu miskin aja jangan kaya supaya lu nggak cerai bang. Gue Ibnu makasih. Ibnu. Langsung aja selanjutnya dari komunitas stand up Indo Jakarta Timur. Kita panggil Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, tepuk tangan dong buat Febhan. Kenalin abang-abang, nama gue Jidan. Dan gue akhir-akhir ini lagi senang banget nonton film, bang. Cuman seumur-umur gue nonton film, gue gak pernah yang namanya ke bioskop bareng nyokap gue. Karena menurut gue nyokap gue nih gak pantas banget buat ajak ke bioskop. Waktu itu pernah kan gue ajak ke bioskop nonton film 5 cm. Terus kata dia begini, ngapain sih ntar juga keluar di TV? Ya Allah. Dari alasannya kagak masuk akal banget ya. Gue takutnya kalau misalkan gue ajak ke bioskop itu malah ngeganggu penonton lain bang. Misalkan gue ajak nonton film Saw. Pada tahu kan lo film Saw? Itu takutnya sepanjang film dia ngedumel tuh. Apaan nih? Kagak ada islami-islaminya film SAW. Ya Allah, salah film. Makanya gue mau nyaranin lo, udah paling bener tuh kalau ke bioskop bareng sama temen. Kenapa? Karena biar makin rame, biar makin seru, bener gak? Cuman inget, lo harus milih temen yang lo mau ajak gitu. Soalnya gue pernah nonton film horor bareng sama temen-temen gue nih. Pas jump scare, ada satu temen gue dia kaget teriak, ah ngentot. Itu satu bioskop hening bang, semua nengok ke gue. Yang kanan nengok, yang kiri nengok, yang depan sampai diri bang nengok ke gue. Yang belakang ngomelin yang depan, duduk monyet gue gak kelihatan. Lagian maksud gue kenapa lo harus teriak ngentot gitu? Kan bisa teriak yang lain. Kayak misalkan lo teriak atau enggak lo teriak astagfirullah. Atau lo mau teriak gak jelas juga gak apa-apa. Misalkan pas jam scare nongol lo teriak tuh RSL Major Putri udah mundo. Paling yang belakang ngetuk artinya apa Bang Messi? Cuman menurut gua nih kualitas film Indonesia tuh udah ada kemajuan bang. Terutama di film horor. Kelihatan dari judulnya. Sekarang tuh judul film horor Indonesia ada Pengabdi Setan, ada Keramat, ada Dedol. Serem. Beda sama judul film horor zaman dulu. Ya Allah judulnya aneh-aneh. Ada Kuntilanak Merah. Ini untung aja kagak ada logo bantengnya nih bang. Ada lagi Kuntilanak Beranak, ya Allah Kuntilanak Beranak. Ini kita yang nonton juga bingung mau ngasih respon apaan kan? Antara mau takut sama selamat ya anak lu cowok ya. Kalau di bahasa Inggrisin juga ya kagak ada serem-seremnya. Misalkan apa? Suster Keramas. Di bahasa Inggrisin jadi Nurse Krimbat ya. Di bawahnya tulisan cepek sekalian lulur. Ya udah kayak salon ya. Cuman kalau menurut gue nih, kalau kita kebanyakan nonton film, itu gak bagus juga buat pencernaan otak kita. Contohnya kayak keponakan gue. Dia lagi senang banget nonton film Naruto bang. Efeknya, apa yang dia lihat itu disamain kayak di film Naruto. Waktu itu pernah lagi di kota tua, dia ngeliat nenek-nenek jualan boneka, dikatain mirip nenek Cio. Ya Allah. Lagi jalan naik motor berdua gue. Dia ngeliat pemulung yang bawa gemblokan, tahu kan lu? Diteriakin, woi garah. Ya. Bukannya apa, gue takutnya nih pemulung marah terus beneran ngeluarin pasir kan. Pantas berat nih karung. Cuman tetap gitu menurut gue film yang paling keren tuh film Marvel bang. Kenapa? Karena kejadiannya di luar negeri gitu. Enak gedung pada tinggi-tinggi. Spiderman juga bebas ke sono sini. Beda cerita kalau film Marvel kejadiannya di kampungan gue. Gue tinggal di kampung Melayu bang. Rumah pada pendek-pendek udah gitu kabel muluan. Jangankan Spiderman bang, musang aja jatuh loh. Thor, ya Allah, Thor mah di luar negeri enak. Thor turun kan, dar, dor. Warga teriak, Thor tolong lindungi kami. Thor turun di kampungan gua nih, dar, dor. Warga teriak, petir muluan nih.
Perasaan baru ngejemurin gua. Huluk bang, ya Allah. Huluk mah di luar negeri mah enak. Huluk turun di kampungan gua bang, baru turun dicekek manusia silver, anjing saingan baru nih manusia hijau. Gua Haji Jidan, terima kasih. Yeay, gila. Om. Ibnu mana Ibnu? Ibnu kalau nggak mau naik juga nggak apa-apa sih Ibnu. Oh Ibnu, Ibnu nggak usah naik. Ibnu silakan. Tepuk tangan buat dua penampil pertama malam hari ini. Dari Jakpus dan Jaktim. Sekarang kita langsung aja mendengar komentar dari juri Dewan kita. juri, iya. Mau siapa dulu? Pertama dari Bang Yuda. Bang Yuda, boleh silakan Bang Yuda. Jadi gini. Bang Yuda. Wah. Bang Yuda. Gua. Bang Yuda dulu Nggak boleh gua Lu duluan. nama lu Yuda emang. Yuda gua. Yuda deh lu duluan deh. Jadi gini. Gua, buset ini gua mau ngomong. Lagi lama banget ngomong tinggal Ya ngomong. ntar dulu ngapa sih? Ini kan lagi dianalisis dulu. Ngomong pelan banget sih. Kenceng, itu kenceng. Itu kenceng, Mas. Ente nggak kedengeran ketutupan rambut kupingnya. Jadi jadi nggak nih? Jadi ini, sabar. Lu pada nyerobot aja orang. Gedek nggak? Nyerobot gedek. Ini Ibnu dan Jidan. Bisa langsung pengumuman pemenang aja nggak? Hah? Nggak boleh? Oh masih ada. Emang udah tahu pemenangnya? Hah, kelihatan yang menang. Enggak lah, belum lah. Satu kan nggak menggambarkan keseluruhan. Betul. Yang menang kelanting nih. Itu IMB beda. Beda, kelanting IMB beda. Ibnu. Ya. Ibnu. Udah dijawab tadi, Mas. Ibnu nih, kalau gua sih cuma cukup menyayangkan ini aja nih. Tadi intro depan tuh nggak penting menurut gua, intro lu nyebut-nyebut. Nih gua Jakpus karena ada ini, karena kecuali lu emang nyiapin punchline, ada halfnya gitu, ada manfaatnya deh tuh itu lu sebut. Ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi ini kan kompetisi kan? Ini kan kompetisi yang sangat ketat sekali kan? Sangat ketat. Jadi maksud gue jangan buang-buang waktu 30 detik lo. Betul. Ya Bang. Sayang. Jidan. Ya Bang. Mas bisa nggak usah teriak? Iya. Mas bisa nggak biasa aja ngomongnya? Jidan. Jidan siap. Pak Haji siap? Bismillahirrohmanirrohim. Itu mah lorong waktu lu. Kalau waktu udah didukun itu mah anjing. Hah? Udah didukun kan? Kok Deddy Dukun? Deddy Biswar aja. Oh. Deddy Kok Dukun. udah didukun sih? Beda dong. Gua nggak tahu gua. Jidan udah kelihatan lah mateng gitu, materinya padat gitu, deliverynya juga enak. Cuma ini aja gue agak menyayangkan lu kelihatan kayak kurang luas, kurang ngobrol, terlalu robotik, terlalu hafalan gitu, kelihatan materinya tuh udah kayaknya udah setahun dicobain itu aja gitu. Jadi emang di luar kepala, cuma apa ya, di luar banget gitu, nggak nempel jadinya sama badan gitu istilahnya. Itu doang sih gue sayangin. Dah itu aja, terima kasih. Terima kasih Bang. Tepuk tangan buat Bang Yuda Braja Bosti. Berarti langsung aja kita ke sebelahnya nih. Iya, sebelahnya. Langsung aja silakan buat Bintang BT komentar ya. Silakan Om Bin. Ibnu, nggak usah diikutin Mas. Gak semua jurinya begitu semua, Tang. Sama. Ntar gua harus gitu juga. Iya. Nggak boleh Bar, lu Cina nggak boleh. Iya nggak boleh, makanya nggak boleh gua. Ibnu. Iya, boleh. Ya oke boleh. Kayaknya mendingan Agung bener dah. Terus di sini terlalu semangat banget sampai ada beberapa yang agak-agak belibet ya. Iya Bang. Beli apa? Belibet. Beli Beli apa? Bet. belibet. Momen pingpong kan dia makanya belibet. Bet. Itu beli bola dong. Belibet. Lu mau lurusin salah juga. Tadi apa? Kuliah. Beli Bang. Terus poligami. Iya. Berarti bapak lu kuligami ya?
Kalau poligami kan istrinya 2, kalau poligami benerin rumahnya 2 langsung. Ya, tapi emang di sini sih mau nggak mau harus diakui kalau Zidane lebih bagus dari Agum ya. Agum kan emang nggak ikut, kan tadi Agum emang diganti nama dia. Ya, makanya gue bilang, nah berikutnya nih. Apaan sih? Ya, tapi secara busana gue suka sih. Makasih Bang. Ya, hitam, busana. kan komentar dari segi busana. Dan bener. sepatu stand up Indo, mantap. Iya sepatu, sama kayak gue sepatu stand up Indo juga. Untuk Zidane lu pernah ketabrak ya? Kenapa? Yang di depan ini, row 78. Iya, depan. Pantas. Ya detail banget pak. Itu sobek-sobek. Enggak, tapi enggak. Bukan itu. Soalnya, itu lengan lu kemana sih lengan itu? Flanel itu kemana lengannya? Ini? Oh iya. Pindah itu ketabrak motor pindah itu. Bukan pindah, dijahit. Itu bentar itu kaos sama itu gabung ya apa gimana? Beda sih? Beda. Bisa dilepas? Bisa. Bisa dilepas. Oh. Ya udah. Kan nggak harus lucu. Iya bener. Iya. Terus kalau Zidane ini lebih santai sih, gue sih lebih menikmati gitu daripada Ibnu. Lebih bagusan Zidane. Terus yang gue sayangkan adalah ini kan banyak orang nih, banyak anak kecil juga kan ada. Kenapa harus ngomong ngentot? Ngentot itu kasar. Yang halus apa Om Bin? Ngentot di blender. Itu tuh ngentot itu nggak sopan tau. Yang sopan apa Om Bin? Misi ngentot. Pakai misi ya, misi ya. Tapi closingnya sih bagus banget. Jadi di sini sih gua mau nggak mau harus gua akuin kalau kalian draw. Lah kan bagus. Oh enggak, pokoknya lebih dikit. Itu aja, berikutnya ayo kita ke yang Makasih, berikutnya. Bang. Febri Mokacino naik. Masih ada Gua belum satu komen. lagi, masih ada satu lagi. Gua belum komen. Masih ada lah. Bang Bari Gua dulu, belum Bang Bari. komen. Iya, Dan bukan lu yang nentuin berikutnya naik. Masih ada satu lagi. Udah, Om Bin Udah, gitu ya. aja. Tepuk Terima kasih. tangan Tepuk tangan buat buat Om Bin. Aneh banget gak? Juri selanjutnya. Langsung aja beri komentarnya dari Bang Bare. Oke, kalau secara teknis sudah dibahas 2 sama teman gue cuman pengen ngasih tahu aja di sini bahwa tadi siapa yang ngomongin soal apa artinya Bang Messi, siapa tadi? Zidane ya? Saya, Bang. Apa kalimatnya tadi apa? Tu eres el mejor portero del mundo. Ah itu artinya kan nanya ke Bang Messi kan, artinya apa Bang Messi? Artinya saya nggak ke Indonesia. Itu aja artinya, gue kasih tahu tuh. Ya kalau secara teknis memang terlihat sekali perbedaannya ya bahwa dari segi materi gitu kayaknya secara LPM atau titik tawa juga kayaknya Zidane lebih oke. Cuman ya itu tadi bukan misi. Kekurangannya memang terasa terlalu menghafal. Stand up comedy yang baik itu bukan harus sih, biasanya terlihat seperti kita tidak terlalu menghafal. Jadi masih ada soulnya gitu. Tidak bener textbook banget. Jadi ada berasanya kayak ini tuh kayak nggak nyiapin tapi kok rapi banget. Nah itu tuh yang bikin amaze penonton biasanya. Walaupun tadi ya oke-oke aja, grafisnya juga naik dari depan ke belakang tuh makin naik, titik tawanya ditutup dengan closing yang bagus. Cuman terlalu menghafal aja gitu. Coba besok-besok agak dilupa-lupain dikit lah. Biar bisa minta tepuk tangan ke penonton. Aduh ngeblank, maaf, boleh minta tepuk tangan penonton gak gitu. Kan lumayan ngurangin poin. Maksudnya kasihan Ibnu. Untuk Ibnu rapi banget kerjaan bapaknya. Ya kan kuli harus rapi dong. Kalau nggak rapi rumahnya rubuh. Iya. Cewek itu ketawa cewek itu. Ya bagus dong kalau ketawa kan berarti gua kocak. Ngapain? Mas saya lagi ngejuri jangan godain cewek. Enggak emang lu dari sore gua incar tuh. Jangan tuh the point ah. Ya Ibnu, ya sayangnya banyak hal-hal yang nggak perlu disebutin, banyak banget berasa terlalu terburu-buru mungkin karena lu sadar di depan nggak kena, akhirnya lu pengen buru-buru nyelesain. Dan mungkin bener kata Ogi emang fokus kerja kayaknya sih paling bagus. Ya semoga di berikutnya Jakpus bisa menyusul poin di pertandingan segmen kedua, babak kedua ini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat komika pertama. Tapi sebenarnya itu kalau yang dari Jakpus itu sebenarnya bukan komika.
Bukan komik ya? Bukan, itu tuh robot AI. Aku banget emang. AI. Iya AI. AI. Nanti nih pokoknya nih kalau misalnya Jakpus nggak dapat ketawa, ya itu robot AI juga. AI. AI. Gitu. Jakpus tuh.